Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti setan, jika dikaji menurut ilmu dunia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai seorang manusia yang suka berbuat kejahatan, ataupun bisa juga diartikan seseorang yang sangat buruk karakternya. Sedangkan, arti setan jika dikaji dalam ilmu agama atau dalam ajaran Islam, itu bisa diartikan sebagai suatu sifat buruk atau juga suatu bisikan yang mengajak kepada keburukan, dan itu terjadi bukan hanya terhadap seorang manusia saja, melainkan juga terhadap bangsa jin, bahkan hewan pun bisa dirasuk dan memiliki sifat tersebut. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sifat setan dalam Al-Quran yang dilarang untuk ditiru, di antaranya adalah: Yang pertama, merusak hubungan antar saudara. Salah satu dari ciri sifat setan yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah merusak hubungan antara manusia. Dikisahkan, awal dari kenabian Nabi Yusuf adalah ketika beliau mendapatkan mimpi yang menakjubkan. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat 11 bintang bulan dan matahari bersujud padanya. Ketika menceritakan hal itu kepada ayahnya, Nabi Yakub mengatakan, arti dari mimpi itu merupakan suatu pertanda bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar. Sementara itu, setan mengetahuinya, dan merusak hubungan antara Nabi Yusuf dan saudaranya, dengan menimbulkan rasa iri dan dengki dalam hatinya, hingga saudaranya melakukan hal-hal tercela kepada Nabi Yusuf. Namun akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf pun menyesal dan memohon maaf. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan hubunganku antara saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Al-Quran, Surat Yusuf ayat 100. Yang kedua, menipu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada anak cucu Adam untuk tidak tertipu oleh setan, apalagi sampai meniru dari langkah tipu dayanya setan, sebagaimana Adam dan Hawa diusir dari surga karena tipu daya setan yang menyesatkan. Hal ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan saitan-saitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Al-Quran, Surat Al-Araf ayat 27. Yang ketiga, menyesatkan manusia. Banyak cara yang dilakukan setan untuk menyesatkan manusia, salah satunya adalah menakut-nakuti dengan kemiskinan, atau dengan cara menyusupi perasaan takut miskin. Seorang muslim tak akan melaksanakan ibadah sosial seperti sedekah dan zakat, hingga membuat manusia menjadi kikir. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 268 dan 168. Yang keempat, musuh manusia.
Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar tidak mengikuti langkah-langkah apapun dari setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kelima, suka berbohong. Setan sangat lihai dalam mengemas rayuannya dengan kemasan indah untuk merayu manusia. Biasanya, langkah pertama yang diambil adalah menggambarkan ketulusan, menghendaki kebaikan dan kemaslahatan yang dinasehati. Bahkan ia takkan segan bersumpah untuk menutupi kebohongannya sebagaimana dikisahkan kebohongan ia kepada Adam dan Hawa di syurga. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini firman-Nya. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 21. 5 dari ciri sifat setan berikut acap kali bersemayam dalam diri manusia, entah disadari ataupun tidak, seperti halnya, merusak hubungan antar saudara, menipu terhadap sesama manusia, mengajak dalam keburukan dan acap kali berbohong kepada manusia lainnya. Hanya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan satu-satunya yang bisa menjauhkan kita dari sifat-sifat setan yang tercela. Wallahu a'lam bishawab.